Alhamdulillah sehat. Tuh, kelar Wah, ini pertama sidang. kali live ya. Iya, kayaknya udah Anyway, ini lama bisa sih. ini Mbak ya. Ini bisa direkam kan nanti ya. Bisa di save aja nanti, bisa kok, bisa. Bisa di save. Tapi Mbak yang save ya Save. kan? Masa, oh bisa ya? Oh Mbak iya yang iya iya. bisa. Ah, Kalau aku kan iya iya iya. kan bukan aku yang hostnya gitu, jadi aku nggak bisa save gitu. Iya. Oke, makasih atas waktunya dan atas kesediaannya. Ini gue yang ngajak tapi Mbak yang jadi host gitu. Nah, ini gue atur lampu dulu. Aduh, gue jadiin lampunya nih. Sorry, sorry. Eh, Malum ya. apa sih namanya videonya muter-muter gitu aja sih. Apanya ya? Videomu tuh muter-muter aja di tempatku. Tapi suaranya masuk nggak? Masuk masuk. Oke, nggak apa-apa. Sambil mudah-mudahan nanti sinyalnya bagus gitu. Iya, kenceng kok di sini Oke, Mbak. aman aja. Oke. Oke, siap. Sinyal Singapura beda nih sama sinyal kau. Aduh, oke, oke. Eh, Anyway, gini Mbak. Sekarang kan kita tengah menghadapi pandemi nih Mbak ya. Dan memang kebetulan kita situasinya memang beda gitu. Kalau saya kan sekarang lagi di Indonesia, di Kalimantan Barat gitu. Daerah-daerah suburban lah gitu kan. Kalau Tapi Mbak sana kan ada sendiri PSBB kan, nggak sih? Di sana ada kalau PSBB di nggak? Pontianak, kalau di sini belum ada. Daerah Kalimantan tuh belum ada satupun yang PSBB gitu. Kan saya kan tinggal di Kalimantan ya. Kalau di Kalimantan tuh belum ada. Anyway, Mbak, Mbak bisa ini deh, bisa kasih kredit dulu di komen gitu, bisa di-pin gitu. Kita mau ngobrolin apa? Diketik dulu, misalnya ini bahas tentang COVID, apa penanganan COVID di Singapura gitu, atau apalah Oh, bisa di-pin di situ gitu. Biar nanti yang nonton kan teman-teman tahu kita lagi ngomongin apa. oh oke. Penanganan COVID-19 ya di Singapura. Ben atau Dutch? Dipin ya? Iya, Gimana? di-pin, bisa di-pin kalau nggak salah. Iya, bisa Kayaknya nggak? baru pertama kali gue. Nggak tahu nggak bisa. Iya bisa bisa bisa. Benar-benar. Bisa ya? Oke. Bisa. Sip, udah, sip, udah kepin. Oke, gua screenshot dulu sekali. Oke. Nah, aku mau ngasih pengantar dulu nih, Mbak. Jadi, Silakan. kalau di sini, ya kalau di, sekarang kan kita udah jalan sekitar 2 bulan ya, wabah ini gitu. Kalau PSBB-nya sendiri itu, kalau di Indonesia ya, Mbak ya, itu baru di beberapa daerah, gitu kan, ya Jakarta, Jawa Barat, gitu, yang betul-betul memberlakukan PSBB. Nah, ternyata Iya. kalau PSBB sendiri itu diajukan oleh pemerintah daerah, baru nanti disetujui oleh Kementerian Kesehatan lewat gugus COVID-nya. Jadi dikira layak atau tidak gitu untuk menerapkan PSBB. Kalau dikira layak gitu ya dan memenuhi syarat, yang dilihat itu kemampuan daerah itu untuk maintain daerahnya itu gitu. Kalau misalnya dianggap masih belum bisa, ya nggak diberlakukan gitu. Karena kan itu menyangkut dengan pembiayaan juga. Nah gitu. Iya. Jadi cuma beberapa daerah yang menerapkan PSBB gitu. Tapi sih Oke. pemerintah juga sebenarnya udah ngasih imbauan gitu agar orang-orang itu melakukan social distancing uh, dan melakukan protokol kesehatan dalam setiap aktivitas gitu. Jadi itu kan istilahnya imbauan dari pemerintah yang sifatnya itu uh, top down gitu Mbak, dari pemerintah ke masyarakat gitu, dari atas ke bawah gitu ya. Tapi Mbak, celakanya imbauan itu tuh sama sekali nggak digubris gitu. Ya memang sih Oh. ada faktor ekonomi gitu ya. Misalnya kan orang perlu berjualan atau orang Iya. perlu keluar rumah gitu kan. Tapi di masa ini siapa sih yang nggak kena dampaknya, kan semuanya pasti kena. Nah, ini kan kalau di medsos itu kelihatan kalau di beberapa mall itu udah mulai ramai banget, Mbak. Apalagi ini kan menjelang 3 hari lebaran, menjelang lebaran gitu ya. Kalau di Singapura kan mungkin Karena orangnya nggak rajin ya lebaran lah kan. di sana. Apa? Karena kalau di Singapura Kalau tuh disiplin banget ya orang-orangnya. Jadi kalau emang benar-benar belum uh, circuit breakernya belum belum benar-benar diinin, belum dibuka, jadi otomatis mereka tuh benar-benar yang nurut semuanya, disiplin banget. Semuanya disiplin banget.
Ya, itu bedanya gitu kan. Nah, kalau di sini tuh Mbak, Mm-mm. misalnya kayak di Pontianak sendiri itu kan daerah zona merah gitu ya. Orang itu udah Iya, iya. pergi ke pasar itu belanja itu kayak enggak, social distancingnya udah nggak ada sama sekali. Bahkan Oh kemarin gitu. dengar-dengar nih dari berita terbaru, ada rapid test Mhm. di satu tempat itu ada puluhan orang yang positif gitu. Maksudnya positif Ini. dari Iya. rapid testnya, mereka reaktif gitu. Nah itu kan bahaya banget. Mhm. Nah jadi tadi saya mikir, Iya. kayaknya nih kalau kita dari sebagai masyarakat gitu ya, saya pribadi lah gitu kan. Kalau terus-menerus membiarkan masyarakat itu ignore gitu, acuh tak acuh dengan anjuran pemerintah, itu kayaknya ini nggak bakal selesai. Maka itu saya uh, terpikir gitu ya untuk speak up gitu Mbak. Bagaimana kita masyarakat awam itu juga bersuara gitu agar teman-teman kita yang lain itu mulai kembali memperhatikan betapa pentingnya social distancing itu. Jadi latar belakangnya itu. Intinya Oke, kesadaran dari itu aja. masyarakat itu sendiri ya sebenarnya ya. Mm-mm. Sebenarnya semuanya kesadaran dari masyarakat itu sendiri. Karena di sini tuh semuanya itu aktivitas di sini tuh di Singapura itu benar-benar yang semua dibatasin ya. Iya, Semenjak ada circuit breaker semuanya itu dari pasar semua itu ada pengamanannya juga. Di mereka tuh ada petugasnya masing-masing. Dimana kalau kita masuk ke supermarket itu pasti ada scan ID card, terus udah gitu cek iya, iya, suhu. iya. Terus jadi tuh benar-benar yang semuanya diatur banget. Di mana-mana juga ada kamera Mm-mm. ya. Jadi itu emang gampang. Iya, iya. Apalagi juga sini kan kecil banget, nggak kayak Indonesia terlalu luas ya buat di ini nggak. Jadi kalau jangkauannya di Singapura itu benar-benar yang mudah buat dijangkau. Mm-mm. Berarti masih Penularannya di walaupun Hah? dengan gimana Mbak? Mbak dulu silakan. Oh ya, jadi kalau penularannya di sini tuh sekarang udah dari pemerintah udah diberitahu kalau dari komunitas di masyarakat itu sangat kecil sekali sekarang ya. Karena Mm-mm. ada lonjakan yang terbesar itu yang di asrama, yang di dormitori. Itu kan lonjakannya tinggi Mm-mm. banget itu. Jadi cuma di situ aja yang difokuskan. Karena nih hari ini ada kira-kira ada berapa ratus orang, tapi ya Mm-mm. orang dari situ juga, dari dormitori itu juga. Tapi yang sembuh juga banyak. Jadi itu Mm-mm. kematiannya tuh benar-benar minim banget ya, Berarti yang sangat positif minim. tapi tingkat kesembuhannya itu juga tinggi gitu Mbak ya. Ya, tingkat kesembuhannya Mm-mm, itu gitu. tinggi dan tingkat kematiannya itu sangat rendah sekali. Cuma 20 Sangat rendah. 22 orang yang meninggal kayaknya ya. Dan Oh, hampir yang terkena itu yang 29.000 kalau nggak salah. 29.000 Belum sampai lumayan 20 ya ribu Mbak. Banyak. Tapi Ini kematiannya di rendah gitu. iya, tertinggi di Asia Tenggara Mm-mm. di Singapura ini. Karena emang itu lonjakan terbesarnya yang paling tajam itu yang ada di dormitory itu. Mm-mm. Anyway Makanya Mbak, banyak banget. kalau sekarang kan di masa pandemi ini Mbak, sekarang itu lagi heboh-hebohnya tuh tentang bansos Mbak, bantuan sosial. Baik itu yang namanya BLT, PKH dan sebagainya. Hmm. Itu sih sempat bikin ricuh juga karena kan data kan kadang nggak secepat itu update-nya. Jadi ada yang dapat, ada yang enggak gitu. Jadi seperti itu. Kalau di sana itu Mbak, bagaimana pemerintah Singapura itu apakah pemerintah Singapura itu juga memberikan bansos gitu? Atau ada Oh, dalam bentuk apalah gitu? kalau di sini tuh gini, jadi kalau misalnya untuk pegawai yang dirumahkan gitu ya, mereka Mm-mm. masih digaji dengan separuh gaji, gitu. Dapat separuh gaji, dan kalau yang work from home tetap gajinya tetap full, gitu aja. Itu yang Yang aku setengah tahu gaji ya, itu yang maksudnya perusahaan swasta gitu kan Mbak? iya, 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 yang seperti Uh, kayak SPG uh, atau apa gitu. Terus udah gitu yang di dormitory itu mm-mm. juga masih dapat gaji, yang orang-orang pekerja asing itu masih dapat gaji. Mm-mm, Gitu. gitu. Kalau pemerintah masih Kalau di gaji. sini kan emang karena banyak yang masih pakai sistem outsourcing ya, jadi betul-betul di off gitu, betul di cut gitu, Iya. di PHK. Karena kan bedanya kan di Uh, situ ya. Bedanya kan di situ ya. Kalau di Indonesia banyak di PHK. Kalau di sini tetap gaji juga mm-mm, dibayar meski ada yang separoh gitu. Pasti masih gaji. Jadi bedanya tuh emang emang benar-benar signifikan banget, nggak yang nggak beda banget ya pokoknya. Jadi ya otomatis ya kayak untuk kesadaran masyarakatnya itu sangat apa ya, berbeda juga, mau nggak mau. Terus gimana lagi? Oke gitu. Iya. Ya.
Terus kalau misalnya untuk Beda sih. aktivitas sehari-hari gimana di sana gimana Mbak? Kalau misalnya buat belanja, tadi kan udah ada sempat Kalau belanja diceritakan kan, ada ya, tas scan dan segala macam gitu. kalau Tetap belanja tetap sih gitu ya, ketat gitu ya. tetap tetap diatur. Jadinya untuk pokoknya tetap untuk kebutuhan rumah tangga itu masih dibebaskan. Itu aja intinya buat kalau untuk makanan kayak di food Mm-mm. court atau di coffee shop itu mereka nggak boleh dine in, nggak boleh makan di tempat, jadi take away. Mm-mm. Take away. Jadi menggunakan jasa GoFood gitu. Oh gitu, iya iya iya. Kalau di sini sih untuk itu sih ada beberapa yang sama juga sih. Cuma gini Mbak, eh, ini tentang tradisi mudik nih Mbak. Kalau kan sekarang kalau di Singapura kan nggak ada lah mudik ya Mbak ya. Secara kan orang Iya, Islamnya nggak nggak banyak boleh. gitu kan. Nah, ini nih lo kalau dalam batin saya nih Mbak, lonjakan COVID di Indonesia itu kayaknya bakal mulai itu pas Lebaran ini. Pas orang tuh udah pulang kampung semua. Nah, kayaknya itu PSBB besar-besaran tuh bakal bisa dilaksanakan tuh pas Lebaran itu. Gitu. Jadi ya, saya pikir dalam waktu 2 bulan ini itu cuma kayak trialnya aja, percobaan gitu, masa percobaan. Nanti yang sebenarnya kita di karantina itu ya pas Lebaran ini gitu. Dan saya nggak punya ide nanti kayak gimana keadaan. Kalau masalahnya ya kalau untuk melihat secara keseluruhan di Singapura sama di Indonesia itu sangat jauh ya, jadi susah banget untuk Mm-mm. dibedakan. Jadi emang benar yang masyarakatnya terlalu, kalau di sini emang disiplin banget dari segala macam, dan pemerintahnya pun apa ya, benar-benar sangat perhatian sama masyarakatnya sendiri. Ya bukannya di Indonesia pun perhatian, tapi terlalu luas ya jangkauannya, jadi susah, apalagi banyak yang korup lah, anything gitu kan, jadi susah. Kalau bicara disiplin sebenarnya banyak juga yang disiplin sih Mbak. Tapi jumlah yang nggak Iya, disiplin juga banyak gitu. iya sebenarnya karena Gitu. terlalu Jadi kayak, juga, terlalu banyak manusianya tuh, terlalu banyak banget di Indonesia. iya iya gitu. Terus saya mau tanya lagi nih Mbak, kan dalam dalam seminggu ini nih, dalam seminggu ini kan tagar Indonesia terserah itu kan rame banget tuh di Ya, Twitter, di Facebook dan segala macam. Bahkan ada beberapa dokter yang saya kenal gitu, walaupun nggak secara personal saya kenal, itu tuh juga bikin kampanye itu. Saya bilang kampanye sih sebenarnya gitu. Kalau menurut Mbak sendiri gimana tuh nanggapin kampanye Indonesia terserah gitu? Ya khususnya itu kan yang sebenarnya disuarakan oleh tim ya medis gitu. gertakan aja ya, hanya gertakan aja Mm-mm. sebenarnya, nggak, mereka pun bilang terserah pun otomatis nggak terserah sepenuhnya, tetap mereka nggak menyerah dalam hal itu. Nggak mungkin lah, Iya, iya. empat dokter tuh nggak mungkin yang namanya melihat pasiennya yang lagi sekarang, nggak mungkin dong dia mengacuhkan gitu aja, nggak mungkin. Gue yakin banget itu, Mm-mm. yakin banget itu mereka cuma gertakan aja sih, lu terserah deh, lu kayak gitu, gitu deh, bodo amat gitu, tapi mereka juga care tetap gitu, gue yakin kok. Oke, Mbak, Jadi barangkali ada sebenarnya yang masih mau disampaikan, Mbak? Ya. yang disampaikan kayaknya udah itu aja. Oke, ini nih vlog pertama, ya IG live pertama. Saya juga belum bikin Ah, pertanyaan banyak gitu. Nanti barangkali kita bisa saya coba lagi, Mbak. Iya, boleh. jadi ini sukses lah itu pertama kalinya. Ini Tanpa ada catatan loh, ini tanpa ada catatan loh. iya, nggak apa-apa. Kita kan ngomong apa yang kita tahu aja dulu sekarang gitu. Dan saya pikir ini perlu banget, Mbak. Kita perlu untuk berbagi pikiran gitu. Apalagi di selama ini kalau saya merasakan udah cukup stres juga sih gitu. Di rumah itu bikin stres Sama gitu. 2 bulan, dua Um, bulan loh. Iya 2 bulan nggak kemana-mana. Ini ntar Memang tanggal sih 1 Juni bisa. di Singapura itu sirkuit breakernya udah terakhir udah ya. Jadi mereka pemerintah membagi 3 tahap. Jadi bertahap untuk Uh, pembukaan ini. Breakernya tanggal 1 Juni itu awal, dan tapi masih tetap dibatasin. Kayak misalkan iya iya. saudara-saudara yang mau itu kan minimal maksimal itu 2 orang, nggak boleh lebih. Jadi gitu. Terus sekolah udah mulai buka juga. Jadi tapi tetap makan tetap nggak boleh yang namanya di tempat, tetap tetap harus take away. Jadi harus bertahap, secara bertahap. Oh gitu.
Kalau di sini belum ada sih Mbak dengar-dengar kabar untuk itu. Tapi kalau misalnya rencana new normal itu udah ada gitu. Cuma belum lah. Secara teknis itu masih belum. Anyway gini Mbak, saya ada pertanyaan yang saya penasaran sama satu hal ini Mbak. Kan Singapura itu sektor pariwisatanya itu cukup tinggi Mbak ya. Hmm. Maksudnya Singapura jadi salah satu tujuan pariwisata orang gitu. Pernah nggak Mbak dengar isu-isu lokal politik di sana? Bagaimana mereka menyikapi hal itu gitu? Berkurangnya pendapatan dari sektor pariwisata dengan drastis gitu. Pernah nggak Mbak dengar Kayaknya apa sih mereka politisi bahas itu gitu? nggak pernah dengar. Aku nggak pernah dengar. Gitu ya. Soalnya di sini Mbak, kalau di Indonesia sendiri, kan kebetulan saya cukup sering ngeliatin aktivitas Bu Sri Mulyani gitu ya. Jadi langkah-langkah Hmm. yang dilakukan oleh negara itu salah satunya adalah dengan menerbitkan global bond gitu Mbak. Wah ini sebenarnya kalau global bond ini untungnya pakai istilah asing gitu Mbak ya. Bener deh. Ini global bond pakai istilah asing, jadi orang tuh nggak bisa goreng gitu loh. Kemarin itu Bank BRI itu menerbitkan global bond gitu untuk dapat pinjaman dari luar gitu. Eh, Nilai persisnya saya nggak tahu, tapi itu cukup gede gitu. Tapi alhamdulillahnya sih bisa dapat pinjaman gitu kan. Nah, salah satu cara kita untuk menutup defisit itu kayak gitu. Soalnya tahun ini cukup meningkat, jadi hampir sekitar 5% dengan pertumbuhan ekonomi diprediksi itu minus minus 3% gitu. Wah, itu luar biasa deh. Ya salah satu upaya Ini pemerintah kita ya lewat itu lewat penerbitan global bond. Ah, kemudian yang kedua ide paling keren. dari iya, kalau yang keduanya itu Bank Sentral, Bank Indonesia itu istilahnya membeli kembali surat berharga yang beredar gitu. Membeli surat berharga gitu. Jadi istilahnya untuk menyelamatkan harga pasar lah gitu. Jadi biar nggak terlalu jatuh. Kalau dari sisi ekonomi sih kayak gitu Mbak. Kalau di sana bagaimana Mbak? Kalau soal itu aku belum nggak terlalu. Oke. Okay. Oh, nanti boleh ini juga boleh dicek juga gitu. Karena menarik gitu kan. Negara seperti Singapura itu skema apa yang bakal mereka lakukan dalam menanggapi COVID ini gitu. Oke. Yes. Oke, ada lagi yang mau disampaikan Mbak? Ini udah berapa menit Nggak sih? ada. Ya udah lebih dari 15 menit ya. Oke. Anyway, terima kasih ya Mbak ya atas video IG Sama-sama. live-nya kali ini. Makasih banget udah jadi yang pertama banget nih. Pertama banget dan langsung dari Singapura gitu, luar biasa. Oke, makasih atas kesempatannya. Nanti kita akan coba susun lagi dengan lebih serius lah gitu. Kita akan bahas ini secara lebih mendalam. Oke, makasih Mbak Insya Allah. atas waktunya. Selamat malam.